Hai Sobat Mantul, baik lagi dengan gue Zuer, dan di video kali ini kita akan ngebahas salah satu produk dari KZ, yaitu KZ ZES. Kalau misalkan produk-produk KZ ZES ini katanya head-to-headnya dengan KZ ZEX, karena dia sama-sama menggunakan driver dari elektromagnetostatik. Tapi bagaimana kualitasnya? Apakah bagus dan layak untuk kalian beli? Langsung aja kita coba untuk bahas produk kita kali ini. Oke, sebelum kita bahas dan kita unboxing produknya, kita bacain terlebih dahulu terkait spesifikasinya dari produk dari KZ ZES ini. Pertama, dia menggunakan driver elektromagnetik statis dan dia menggunakan 12 mm super dynamic driver. Kemudian dia sudah menggunakan kabel high purity silver plate dengan 8 core. Untuk kabelnya oke sih menurutku. Kemudian dia beratnya kurang lebih 78 gram plus minus di 5 gram. Kemudian dia plug type-nya 3,5 mm, pin type-nya 0,75 mm, frekuensi range-nya 20 sampai 40.000 kHz. Kemudian impedance-nya ada di 32 ohm dan sensitivity-nya ada di 113 desibel atau milimeter watt. Aku akan coba unboxing produknya. Isinya ada apa aja bisa kita lihat langsung ya. Oke, ini dia produknya. Di bagian depannya ada KZ ZES, kemudian di bagian kanannya ada varian warna. Untuk KZ ZES ini ada dua warna, silver dan gun black. Ini aku coba buka ya untuk produknya. Untuk boxnya hampir sama dengan produk KZ biasanya ya. Di sini aku buka, di dalamnya ada pelindung plastik lagi. Kemudian dia ada part dari earphone-nya. Ini aku pisahin dulu, ini untuk earphone-nya. Kemudian dia dapat kabel ear tips, kemudian kartu garansi dan user guide-nya. Jadi ini untuk isi dari box-nya. Gimana untuk detail dari produknya akan kita coba kasih tahu ke kalian untuk detail produknya. Oke, untuk detail produknya pertama aku cek dulu di bagian apa nih, untuk earphone-nya. Untuk earphone-nya ini dia kalau aku lihat hampir sebagian besar itu dikelilingi oleh metal ya. Jadi sepertinya itu bahan utamanya di dalamnya resin, kemudian dilindungi resinnya itu oleh metal sampai keseluruhan. Ini jarang banget terjadi di earphone KZ ya. Biasanya earphone KZ-nya metalnya hanya di bagian depan. Tapi ini hampir keseluruhan dia dilapisi oleh metal. Kalau menurutku sih harusnya ini akan awet banget dan kuat kalau misalkan jatuh atau ada benturan. Kemudian di sini aku mau lihat detail dari kabelnya terlebih dahulu. Untuk detail kabelnya bisa dilihat ya. Untuk kabelnya udah oke banget. Kabelnya modelnya braided. Kemudian dia kalau aku lihat ini dia 8 core ya. Udah bagus banget ini untuk kabelnya 8 core. Kemungkinan besar kualitas suaranya lebih bagus dibandingkan dengan earphone KZ yang lainnya. Karena jarang banget KZ ngeluarin earphone dengan kabel bawaan itu 8 core. Kemudian bisa dilihat ini untuk bagian portnya jacknya ini dia lurus ya shape-nya. Kemudian di control buttonnya dia ada hanya play and pause seperti KZ pada umumnya. Kemudian di sini untuk ear tips-nya aku coba buka terlebih dahulu ya untuk ear tips-nya. Oke, untuk ear tipsnya seperti pada kabel KZ, seperti pada produk KZ pada umumnya, ear tipsnya dapat 2 set. Jadi kita total dapat 3 set ukuran M, S, dan L. Untuk yang di dalam paket pembeliannya dia ada S dan L. Untuk M-nya sudah terpasang. Kalau misalkan kalian nggak terlalu suka ear tips yang medium, kalian bisa ganti yang lebih kecil ukuran S atau yang lebih besar. Bisa disesuaikan sesuai dengan selera kalian. Oke, untuk spesifikasi detailnya seperti itu. Bagaimana dengan impresi suaranya? Akan kita coba terlebih dahulu ya untuk produknya.
Oke, aku udah cobain untuk produk dari KZ-ZES ini. Berikut adalah impresi suara menurutku. Pertama dari segi low atau bass. Untuk bassnya, menurutku bassnya oke banget. Satu kata dari produk ini, menurutku bassnya mantep banget. Oke banget. Bassnya bulat, kemudian rada punchy, terus nampol banget. Dan deep kalau menurutku. Ini bass yang oke banget di harga 200 ribuan sih menurutku. Kemudian untuk mid-nya, aku sih kurang cocok ya untuk mid-nya. Karena vokalnya terasa sangat tipis dan mid-nya terasa banget sedikit mundur dan gak dominan gitu. Untuk vokalnya ini terasa sedikit bright ya. Kemudian sibilance-nya menurutku sih sedikit tajam tapi nggak setajam dari KZ ZSN Pro. Jadi kalau menurutku didengerin untuk denger musik masih nyaman lah untuk sibilance-nya. Oke, lanjut kita masuk bahas ke segi dari high-nya. Menurutku untuk treble-nya terasa bright ya. Kemudian dia terasa lebih jernih untuk treble-nya. Kemudian detailnya sih buat aku udah cukup oke. Dan separasinya itu udah enak banget buat aku. Kemudian clarity-nya udah oke banget. Secara keseluruhan untuk earphone ini udah mantep banget. Kalau misalkan kalian nyari earphone yang bass dan treble-nya oke, ini udah cocok banget. Walaupun aku kurang sedikit suka sih karena dia vokalnya sedikit mundur dan terasa tipis. Kalau misalnya vokalnya oke, nggak mundur atau nggak tipis, ini akan jadi earphone yang sangat-sangat worth it di harga 200 ribuan. Tapi walaupun seperti itu masih oke kok untuk kalian yang suka bass dan treble yang lumayan dominan. Oke, mungkin cukup sekian untuk review dan unboxing dari KZ-ZES ini. Dan kalau misalkan kalian mau punya produk yang sama, kalian bisa langsung cek link di deskripsi. Aku udah cantumin link di deskripsi untuk pembeliannya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari Mantools berikutnya. Dan sampai jumpa, dah!